Assalamualaikum, sahabat Fokus Kisah. Tidak semua pelukan membawa kehangatan, dan tidak semua rumah megah menyimpan kebahagiaan. Di balik tembok tinggi dan kaca-kaca bening itu, tersembunyi tangisan seorang anak yatim piatu yang berharap hidup barunya akan membawanya keluar dari penderitaan, namun justru membawanya ke neraka yang lebih dalam. Dan tulis komentar kalian di bawah ya. Cerita ini mungkin akan membuat air mata kalian menetes, tapi dari sanalah kita belajar arti kemanusiaan sesungguhnya. Namanya Alena. Seorang gadis kecil yang lahir dari keluarga sederhana, tapi penuh cinta. Ayahnya adalah seorang tukang parkir di terminal bus, sementara ibunya bekerja sebagai buruh cuci dari rumah ke rumah. Meskipun penghasilan mereka tak seberapa, mereka selalu pulang dengan senyum dan tidur dalam pelukan hangat. Bagi Alena, rumah sempit beratap seng itu adalah istana terindah. Disitulah tawa dan pelukan ibunya menjadi tempat paling aman di dunia. Namun semua itu berubah dalam sekejap. Sebuah kecelakaan tragis merenggut kedua orang tuanya. Saat itu mereka hendak menjemput Alena dari sekolah, dan motor tua mereka ditabrak truk kontainer di perempatan jalan. Alena tak pernah lupa wajah ibunya yang terbaring tak bernyawa di ruang mayat, dengan tubuh tertutup kain putih. Ia memeluk tubuh dingin itu sambil menangis. "Bu, bangun." Alena takut. Alena sendirian sekarang, tapi tak ada lagi pelukan yang membalas. Setelah pemakaman, Alena dibawa oleh petugas sosial ke panti asuhan. Tak ada keluarga yang datang mengakui. Tak ada kerabat yang bersedia merawat. Bahkan nama bibinya yang dulu pernah menggendong Alena saat kecil, kini hanya disebut sekilas dalam berkas adopsi, lalu menghilang tanpa jejak. Di panti asuhan itu, Alena memulai hidup barunya, sendirian, tanpa orang tua, tanpa suara nak yang memanggilnya dengan kasih. Malam-malam Alena sering dihiasi tangis dalam diam. Ia memeluk boneka usang peninggalan ibunya sambil berdoa pelan, "Tuhan, kalau ayah dan ibu sudah di surga, tolong bilang sama mereka." Alena rindu. Tapi Alena akan kuat, janji. Kata-kata itu menjadi doa yang terus ia ulang tiap malam, berharap suatu hari keajaiban datang, bahwa hidupnya tak akan selalu sesakit ini. Dan suatu hari, keajaiban itu tampak seperti benar-benar datang. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di halaman panti. Dari dalamnya turun sepasang suami istri berpenampilan necis. Wanita itu mengenakan tas mahal dan parfum yang menyengat, sedangkan pria di sampingnya mengenakan jam tangan mengilap yang harganya bisa memberi makan satu panti selama sebulan. Mereka berjalan masuk dengan senyum lebar, dan semua anak-anak langsung merapikan diri, berharap mereka yang dipilih untuk diadopsi. "Selamat pagi, Bu Kepala Panti," sapa wanita itu ramah. "Kami ingin mencari anak perempuan, kami belum punya anak dan ingin mengangkat seorang putri." Suara mereka manis dan halus. Mereka dipersilakan duduk dan memperhatikan satu persatu anak yang duduk berjajar. Namun pandangan si wanita terhenti pada sosok kecil yang duduk di sudut ruangan, memeluk boneka lusuh dan menatap ke lantai. "Yang itu," ucapnya sambil menunjuk Alena, yang rambutnya bergelombang dan kulitnya putih bersih, wajahnya manis, cocok jadi anak kami. Alena mendongak pelan. Ia tak menyangka ditunjuk. Hatinya mendadak berdebar. "Apakah ini artinya aku akan punya keluarga lagi?" pikirnya. Wajahnya berubah sumringah, meski ia menahan harap agar tak terlalu tinggi. Beberapa anak lain sebelumnya juga pernah hampir diadopsi, tapi akhirnya gagal karena alasan ini dan itu. Namun kali ini berbeda. Tak butuh waktu lama, proses adopsi berjalan cepat. Surat-surat ditandatangani, dan hari itu juga, Alena naik ke mobil mewah itu, meninggalkan panti yang sudah jadi rumahnya selama hampir 1 tahun. Dari jendela belakang, ia melambai ke teman-temannya dan pengasuh yang menangis haru. "Selamat, Le, semoga kamu bahagia,"
ucap salah satu pengasuh, meski sorot matanya menyiratkan kekhawatiran yang tak bisa dijelaskan. Rumah itu sangat besar. Bertingkat 3 dengan pagar besi tinggi, taman indah di halaman depan, dan kolam ikan koi yang berkilauan di tengah terik siang. Alena hampir tak percaya, ia benar-benar berada di rumah seperti dalam dongeng. Kamar kamu di lantai 2 ya, Nak? Ada AC, lemari besar, dan kasur empuk, kata Ibu Ratna, wanita yang mengadopsinya. Alena berjalan masuk ke kamarnya dengan langkah pelan. Matanya membulat melihat boneka mahal di rak, selimut berwarna pink, dan tirai yang harum wangi. Apakah ini semua untukku? Tanyanya dengan suara gemetar. Ibu Ratna mengangguk dan tersenyum. Iya dong, kamu kan sekarang anak kami. Kami ingin kamu bahagia. Malam pertama di rumah itu, Alena tak berhenti tersenyum. Ia menuliskan dalam buku catatannya, mungkin ini awal baru. Mungkin aku akan belajar tertawa lagi seperti dulu waktu ayah dan ibu masih ada. Ia tidur sambil memeluk boneka beruang besar di pelukannya. Namun, keesokan harinya segalanya berubah. Pukul 4 pagi, pintu kamarnya digedor keras. Alena, bangun! Cepat bangun! Ibu Ratna berdiri di depan pintu sambil membawa ember dan kain pel. Wajahnya tidak lagi seramah kemarin. Mulai hari ini, kamu yang bersihin seluruh rumah. Lantai, kamar mandi, dapur. Jangan ada yang terlewat. Alena yang masih mengantuk hanya bisa mengangguk. Iya, Bu, katanya pelan. Ia bingung. Bukankah dia anak mereka? Bukankah semalam Ibu Ratna bilang ingin membuatnya bahagia? Hari itu menjadi awal dari mimpi buruk panjang. Tugas-tugas rumah tak pernah berhenti. Setelah membersihkan lantai, ia harus mencuci baju, menggosok, menyikat kamar mandi, dan menyapu halaman. Jika ada yang tidak bersih menurut standar Ibu Ratna, maka ia harus mengulanginya sambil berdiri berjam-jam. Kamu tuh bodoh banget ya. Nggak bisa bersihin lantai aja. Bentaknya suatu siang, melempar kain pel ke wajah Alena. Bukankah saya anak ibu? Tanya Alena pelan sambil menunduk, berusaha menahan air mata. Ibu Ratna tertawa sinis. Anak? Hahaha, kamu pikir kami ambil kamu karena kasihan? Kami ambil kamu karena kami butuh pembantu. Pembantu gratis, yang gak akan lari karena gak punya siapa-siapa. Kalimat itu menghantam dada Alena lebih sakit dari pukulan apapun. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menahan tangis. Tapi hatinya berteriak, Tuhan, kenapa aku dibawa ke sini kalau cuma untuk disiksa? Kenapa tidak biarkan aku tetap di panti? Tak ada pelukan. Tak ada nak yang hangat. Yang ada hanya perintah dan bentakan. Rumah mewah itu bukan surga, melainkan penjara emas yang memenjarakan tubuh dan perasaannya setiap hari. Hari-hari berlalu dalam kesunyian dan rasa sakit. Alena bekerja seperti mesin. Bangun sebelum subuh, tidur saat malam sudah larut, dengan badan yang pegal dan tangan kapalan. Tak ada yang peduli jika ia demam. Tak ada yang menanyai jika ia menangis di kamar mandi. Bahkan televisi dan buku di rumah itu pun dilarang disentuh olehnya. Kamu gak usah mimpi jadi anak. Kamu itu cuma alat bantu. Kata Pak Arman suatu malam ketika melihat Alena duduk diam di ruang keluarga. Setiap kali ada tamu datang, Alena harus bersikap seperti anak yang manis dan sopan. Ini Alena, anak angkat kami. Lihat betapa cantiknya dia, ucap Ibu Ratna dengan senyum palsu. Tapi setelah tamu pulang, Alena kembali diseret ke dapur, mencuci piring-piring besar sisa pesta. Tak jarang ia menangis sambil menggosok piring. Kalau ibu lihat ini dari surga, apakah ibu marah? Alena sudah berusaha jadi anak baik, Bu, tapi kenapa malah disakiti begini? Di malam-malam yang sunyi, Alena hanya bisa menulis dalam buku kecilnya. Aku tak tahu apa salahku.
Tapi aku janji, aku tidak akan menyerah. Aku ingin bertahan. Untuk ayah. Untuk ibu. Untuk diriku sendiri. Hari-hari Alena menjadi rangkaian panjang dari luka yang tak terlihat. Di usia 10 tahun, seharusnya ia belajar membaca puisi, bermain petak umpet, dan mencoret buku pelajaran dengan pensil warna. Tapi yang ia pegang setiap hari adalah kain pel dan sapu, bukan krayon. Tangannya yang dulu halus kini penuh luka dan lecet. Kuku-kukunya kotor karena sabun cuci piring, dan rambut indahnya kusut karena tak sempat disisir. Saat teman-teman sebayanya tertawa di sekolah, Alena hanya mendengar suara tawa mereka dari balik jendela saat ia mengepel lantai. Yang paling menyakitkan adalah ketika Ibu Ratna mulai membawa teman-teman sosialitanya ke rumah. Mereka tertawa, berbincang, dan sesekali memuji interior rumah besar itu. Ibu Ratna selalu berkata bangga, "Ini semua hasil kerja keras aku dan suami. Kami juga punya anak angkat loh, namanya Alena. Tapi anaknya pemalu, jadi nggak usah dipanggil ya." Saat mendengar itu dari dapur, dada Alena terasa sesak. Pemalu? Tidak. Ia tidak pemalu. Ia hanya tak diberi kesempatan untuk bicara. Ia hanya dijauhkan dari dunia luar. Ia hanya disembunyikan. Pernah sekali seorang tamu, Ibu Mita, melihat Alena mencuci piring dan bertanya dengan lembut, "Kamu siapa, anak?" Alena menunduk dan menjawab pelan, Saya anak angkat Bu Ratna." Ibu Mita terdiam sejenak, menatap Alena dari kepala hingga kaki. "Kenapa kamu nggak duduk sama kami? Harusnya anak seumuran kamu sekolah loh." Tapi sebelum kalimat itu selesai, Ibu Ratna muncul sambil tertawa keras. Alena itu memang suka membantu. Dia anak yang rajin." Kalimat itu diakhiri dengan tatapan tajam yang menusuk ke arah Alena. Setelah para tamu pulang, Alena dimarahi habis-habisan. Pipi kecilnya dihantam tangan kasar. "Berani-beraninya kamu buka mulut ke tamu. Mau ngadu ya? Mau bilang kamu disiksa di sini?" Ibu Ratna menjerit. Alena hanya bisa terisak. "Maaf, Bu." Alena nggak bermaksud. Namun, maaf dari mulut Alena tak pernah cukup. Ia dihukum tidak diberi makan malam. Malam itu, perutnya kosong. Tapi lebih kosong lagi hatinya yang makin lama makin beku. Ia mulai meragukan apakah masih ada cinta di dunia ini yang bukan sekadar topeng. Meski tersiksa, Alena tidak pernah menyerah. Dalam diamnya, ia menemukan kekuatan dari ingatan masa kecil, saat ibunya memeluknya dan berkata, "Kamu harus kuat, Le. Dunia ini tidak selalu ramah, tapi Tuhan selalu ada." Kalimat itu selalu ia bisikkan dalam hati, seperti mantra penyembuh luka. Ia menciptakan dunianya sendiri di sela-sela waktu mencuci piring dan mengepel lantai. Kadang saat mencuci jendela lantai 2, ia memandangi langit dan berbisik, "Tuhan, jika Ibu bisa dengar aku dari surga, aku ingin Ibu tahu, aku berusaha jadi anak baik. Aku nggak nakal. Aku hanya rindu." Tangisnya menetes tanpa suara. Ia belajar menyembunyikan luka dengan senyum, meski senyumnya semakin jarang terlihat. Ada satu tempat di rumah itu yang menjadi tempat pelariannya, gudang tua di belakang rumah. Tempat itu penuh debu, sarang laba-laba, dan kardus bekas. Tapi disitulah ia bisa duduk sendirian, menulis di buku kecil miliknya. Buku itu adalah satu-satunya harta yang ia bawa dari panti. Setiap malam setelah pekerjaan selesai, ia akan mengendap ke sana, duduk di bawah cahaya redup dan menulis, "Hari ini aku dipukul karena lupa cuci piring. Tapi aku masih hidup. Aku akan bertahan." Buku itu menjadi sahabat, menjadi tempat ia bisa bicara jujur tanpa takut dihukum. Di lembaran-lembaran itu, ia menulis mimpi, tentang suatu hari bisa pergi dari rumah ini, hidup dengan orang yang benar-benar menyayanginya, dan sekolah seperti anak normal. "Aku ingin jadi dokter."
Biar bisa tolong anak-anak seperti aku, tulisnya. Mimpi itu ia simpan erat-erat, meski kadang tampak mustahil. Setiap kali Ibu Ratna menyebutnya bodoh, Alena menatap tulisan di bukunya dan berbisik, "Aku tidak bodoh. Aku hanya belum diberi kesempatan." Suatu sore, saat Alena tengah menyapu halaman, seorang lelaki muda masuk ke halaman depan. Ia memakai jaket hitam dan membawa map coklat. "Permisi, ini rumah Bu Ratna?" tanyanya. Alena mengangguk dan mempersilakan masuk. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Pak Reza, relawan dari yayasan sosial yang dulu membantu proses adopsi Alena. "Saya hanya ingin mengecek kondisi anak asuh," katanya sambil tersenyum ramah. Ketika itu, Ibu Ratna sedang pergi arisan. Hanya Pak Arman yang ada di rumah, dan ia sedang tidur siang. Alena duduk di bangku teras, dan Pak Reza mulai menanyakan beberapa hal. "Gimana kabar kamu, Alena? Bahagia tinggal di sini?" tanya Pak Reza pelan. Alena menggigit bibir. Ia ragu. Ada suara kecil dalam hatinya yang ingin bicara, ingin membuka semua luka. Tapi rasa takut terlalu besar. "Saya baik, Kak. Terima kasih sudah datang," jawab Alena akhirnya dengan senyum kaku. Namun, mata tak bisa bohong. Pak Reza menatap mata Alena dan melihat ada sembab di sana. Ia juga mencatat tangan Alena yang kasar, penuh bekas luka kecil. "Kalau kamu butuh tempat curhat, kamu bisa ke kantor kami ya," katanya sambil menyerahkan kartu nama. Alena hanya mengangguk. Setelah Pak Reza pergi, Alena menyimpan kartu nama itu di balik buku catatannya. Malam itu ia tulis di buku, "Aku tidak berani bicara hari ini. Tapi suatu hari nanti, aku akan cerita. Aku janji." Musim hujan datang. Rumah besar itu dingin dan suram. Tapi yang lebih dingin adalah sikap orang tua angkatnya. Saat Alena sakit demam tinggi karena kehujanan saat mencuci halaman, tak ada satupun yang peduli. Ia tergeletak di lantai dapur, menggigil, sementara Ibu Ratna hanya berkata, "Jangan manja. Besok pagi rumah harus tetap bersih." Tubuh Alena menggigil, matanya berat dan tenggorokannya perih. Ia merangkak pelan ke kamarnya sambil membawa kain basah yang biasa ia pakai untuk mengompres. "Ibu, Alena sakit. Alena kangen ibu," bisiknya pelan sebelum akhirnya tertidur di lantai. Saat pagi datang, Alena nyaris pingsan saat mengepel. Pandangannya berkunang. Tapi ia terus memaksa, karena ia tahu jika berhenti, akan ada teriakan lagi. Akan ada cubitan di lengan. Akan ada hukuman berdiri di luar rumah tanpa alas kaki. Hari itu, Pak Reza kembali datang, kali ini dengan 2 staf yayasan. Ibu Ratna baru pulang dari salon dan terlihat terkejut. "Ada apa ya? Bukannya sudah kami jelaskan dulu waktu adopsi?" tanyanya dengan nada tak nyaman. Tapi Pak Reza langsung meminta izin bertemu Alena. Saat Alena dipanggil, tubuhnya lemah dan keringat dingin menetes. "Alena, kami ingin bicara sebentar ya," kata staf yayasan. Tapi Ibu Ratna menyela cepat. Dia lagi flu biasa, namanya juga anak kecil. Namun Alena menatap wajah Pak Reza dengan mata penuh air. Ia merasa ini waktunya. Dengan suara lirih, Alena akhirnya berkata, Saya nggak kuat, Kak. Saya kerja dari pagi sampai malam. Saya dipukul kalau salah. Saya nggak sekolah." Tubuhnya mulai gemetar. Ibu Ratna memekik, "Dasar anak nggak tahu diri. Kami yang angkat dia dari panti, sekarang malah mengadu." Tapi Pak Reza segera menahan Ibu Ratna. "Maaf, Bu. Mulai hari ini kami ambil alih tanggung jawab Alena. Kami punya hak penuh untuk melindungi anak asuh kami dari kekerasan." Alena menunduk, menangis tanpa suara. Tapi kali ini tangisnya bukan karena sakit, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa dilihat.
Ia merasa diselamatkan. Hari itu, Alena meninggalkan rumah besar itu dengan langkah gontai. Ia tak tahu kemana hidup akan membawanya setelah ini. Tapi satu hal pasti, ia tak akan lagi disakiti oleh orang yang pura-pura mencintainya. Ia memeluk erat buku catatannya dan berbisik, "Ibu, Ayah, Alena berani sekarang. Alena akan cari kebahagiaan sendiri." Dan langit sore itu, meski mendung, terasa lebih terang dari biasanya. Hari-hari baru Alena dimulai di sebuah rumah singgah yang dikelola yayasan tempat Pak Reza bekerja. Rumah itu tak mewah. Dindingnya penuh coretan anak-anak, tempat tidurnya sederhana, dan tidak ada perabotan mahal seperti di rumah sebelumnya. Tapi, tempat itu hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Alena bisa bangun pagi tanpa teriakan, tanpa rasa takut akan dimarahi hanya karena lupa mencuci gelas. Ia bangun karena matahari menembus jendela, bukan karena suara sepatu hak tinggi ibu angkatnya. Anak-anak lain di rumah singgah menyambutnya ramah. "Namaku Dira, yuk main," ujar gadis kecil berambut keriting. Alena hanya tersenyum ragu. Ada getaran di dadanya. Sudah lama ia tak dipanggil dengan nada sehangat itu. Hari itu, ia bermain lompat tali untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal. Tubuhnya masih lemah, tapi hatinya terasa hidup kembali. Setiap malam, para pengurus rumah singgah mengajak anak-anak berkumpul dan saling berbagi cerita. Ada yang cerita tentang cita-cita jadi guru, ada yang ingin jadi penyanyi. Ketika giliran Alena tiba, ia menatap langit-langit dan berkata pelan, "Aku nggak tahu cita-citaku apa. Tapi, aku cuma pengen disayang." Ruangan mendadak hening. Salah satu pengurus mendekat, merangkul bahunya, dan berkata, "Di sini, kamu disayang. Kami semua sayang kamu." Tangis Alena pecah, bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia baru menyadari, kasih sayang bukan hanya tentang rumah besar atau makanan enak, tapi tentang rasa aman. Tentang seseorang yang mau mendengarkanmu tanpa menghakimi. Tentang pelukan tulus tanpa syarat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alena tertidur tanpa rasa takut. Dan di mimpinya, ia melihat ibunya tersenyum dari kejauhan, berkata, "Kamu sudah di tempat yang tepat, Nak. Sekarang, waktunya kamu tumbuh dan bermimpi." Minggu-minggu berikutnya, Alena mulai bersekolah. Ia duduk di bangku kelas 4 bersama anak-anak lain seusianya. Awalnya, ia tertinggal jauh. Ia tak tahu bagaimana mengerjakan perkalian 2 angka, atau menjawab soal-soal cerita. Tapi ia punya sesuatu yang luar biasa, semangat. Ia belajar setiap malam, ditemani kakak-kakak dari yayasan. Jika ia salah menjawab, tak ada yang menghina. Sebaliknya, mereka membimbing dengan sabar. "Nggak apa-apa salah, yang penting kamu mau belajar," kata Kak Nisa, relawan yang paling sering menemani Alena. Di sekolah, Alena sempat diejek karena bajunya sedikit usang. Tapi ia hanya tersenyum. Ia tahu, baju bukan penentu harga diri. Ia lebih memilih fokus saat belajar. Dan pelan-pelan, prestasinya mulai naik. Bahkan suatu hari, gurunya berkata di depan kelas, "Anak-anak, beri tepuk tangan untuk Alena. Nilai matematikanya tertinggi minggu ini." Anak-anak bertepuk tangan, dan Alena tersipu malu. Ia menulis di bukunya malam itu, "Dulu aku dibilang bodoh. Tapi hari ini aku buktiin, aku bisa." Namun, meski hari-harinya mulai cerah, sesekali bayang-bayang masa lalu itu datang menyelinap. Saat melihat anak dijemput ibunya di gerbang sekolah, ia merasa ada lubang di dadanya. Tapi ia belajar untuk menatap langit dan berkata dalam hati, "Aku juga dicintai. Mungkin tidak oleh ibu kandungku lagi, tapi oleh orang-orang baik yang Tuhan kirimkan sekarang." Pada suatu acara peringatan Hari Anak Nasional, Alena diminta mewakili rumah singgah untuk membaca puisi. Ia sempat gugup. Kakinya gemetar, tangannya dingin.
Tapi saat melihat wajah-wajah anak lain yang mendukung, ia melangkah ke atas panggung kecil itu dengan keberanian yang tak pernah ia sadari ia punya. Ia membuka puisinya dengan suara bergetar. Aku bukan anak dari istana, tapi aku tahu rasanya dipaksa diam di luka. Aku bukan anak dari rumah mewah, tapi kini ku tahu, bahagia ada di peluk yang tak menyakitkan. Ruangan hening. Hanya suara napas para penonton yang terdengar. Beberapa pengunjung mengusap air mata. Bahkan Pak Reza yang duduk di bangku paling depan, tampak menggigit bibir menahan tangis. Selesai membaca, Alena turun panggung, dan anak-anak dari rumah singgah langsung memeluknya. Kamu keren banget, seru Dira. Malam itu, puisi Alena menjadi perbincangan. Beberapa pengunjung yayasan bahkan mengajak bicara dan berkata, kamu anak yang kuat, nak. Jangan pernah berhenti menulis. Alena pulang malam itu dengan hati yang penuh. Ia menatap langit dan berbisik, Bu, aku sudah nggak jadi anak yang ketakutan lagi. Aku berani sekarang. Suatu sore yang cerah, Pak Reza datang dengan berita mengguncang. Ada pasangan suami istri yang ingin mengadopsi Alena. Tapi berbeda dari dulu, yayasan kali ini sangat selektif. Mereka memastikan Alena akan benar-benar diperlakukan seperti anak sendiri, bukan pembantu, bukan bayangan. Pasangan itu bernama Pak Bagas dan Bu Marini. Mereka tak punya anak, tapi punya cinta yang melimpah. Saat pertama kali bertemu Alena, Bu Marini langsung memeluknya hangat. Kamu cantik sekali, nak. Mama Marini pengen kamu jadi bagian hidup mama dan papa. Alena terdiam. Kata mama yang diucapkan dengan lembut itu membuat dadanya sesak. Boleh aku panggil mama beneran? Tanyanya lirih. Bu Marini mengangguk sambil tersenyum sambil menangis. Proses adopsi berlangsung dengan pengawasan ketat. Dan setelah resmi, Alena pindah ke rumah barunya. Rumah itu tidak sebesar rumah Bu Ratna dulu. Tapi ada foto keluarga di dinding, ada meja makan tempat mereka sarapan bersama, dan ada tempat tidur empuk yang disiapkan khusus untuk Alena, dengan sprei warna ungu kesukaannya. Di hari pertamanya tinggal, Bu Marini membacakan dongeng sebelum tidur. Suatu hal yang belum pernah Alena rasakan sejak ia kecil. Kamu tahu, Le, kamu boleh punya mimpi setinggi apapun. Dan mama akan ada buat kamu. Air mata Alena jatuh diam-diam. Ia merasa, setelah sekian lama, ia benar-benar pulang. Waktu berlalu. Alena tumbuh menjadi remaja yang penuh cahaya. Ia aktif di sekolah, ikut organisasi, dan mulai menulis puisi yang dipublikasikan secara online. Puisi-puisinya banyak dibaca dan membuat orang-orang terharu. Salah satu puisinya bahkan viral, berjudul Aku Bukan Anak Buangan, Aku Cahaya Yang Tersisa. Banyak yang menanyakan kisah hidupnya. Tapi Alena tak pernah membuka luka dengan dendam. Ia hanya berkata, masa laluku membentukku, tapi cintalah yang menyembuhkanku. Kata-kata itu ia tulis saat diminta jadi pembicara dalam seminar anak korban kekerasan. Ia berdiri di depan ratusan orang dan dengan penuh keyakinan berkata, anak yatim piatu bukan berarti tak layak dicintai. Kami hanya perlu dipeluk, bukan disakiti. Pak Reza dan orang tua angkatnya hadir hari itu. Bu Marini tak berhenti menangis bangga. Lihat kamu sekarang, Le. Kamu bukan hanya bertahan, kamu bersinar, bisiknya sambil menggenggam tangan Alena. Dan Alena hanya tersenyum. Senyum yang dulu pernah hilang, kini tumbuh kembali dengan kekuatan yang lebih indah. Ia tahu hidupnya pernah gelap. Tapi kini, ia adalah cahaya. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi anak-anak yang pernah merasa tidak berharga. Ia menatap langit sekali lagi dan dengan air mata haru, ia berkata dalam hati, Ibu, Ayah, anakmu sekarang baik-baik saja. Aku hidup. Aku dicintai. Aku bahagia.
Sore itu, Alena duduk di kamar kecilnya yang nyaman, ditemani secangkir coklat hangat dan buku harian yang sudah mulai penuh. Di halaman terakhir buku itu, ia menulis satu kalimat pelan-pelan. Aku ingin jadi ibu angkat seperti Bu Marini suatu hari nanti. Ia menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum sambil membayangkan dirinya dewasa, menggenggam tangan anak kecil yatim piatu, seperti dirinya dulu. Ia ingin memberikan pelukan yang dulu ia rindukan. Ingin menyentuh luka-luka kecil di hati seorang anak dan berkata, "Kamu nggak sendiri." Hari itu, Alena juga mendapat kabar bahagia lain. Puisinya dimuat di majalah nasional. Judulnya Surat untuk Masa Lalu. Dalam puisinya, Alena menulis, "Wahai masa lalu yang getir, terima kasih telah mengajarkanku tentang luka. Sebab tanpamu, aku tak tahu caranya mengobati." Kepala sekolah memanggilnya ke ruang guru, lalu memperlihatkan majalah itu. "Kamu luar biasa, Alena. Kamu bukan hanya murid yang baik, kamu inspirasi." Alena tersenyum malu. Ia masih merasa dirinya hanya seorang anak yang dulu dibuang, dipukul, dan dikurung. Tapi hari itu, ia belajar untuk menerima pujian. Belajar percaya bahwa dirinya pantas dihargai. Sepulang sekolah, Bu Marini menunggu di luar pagar, memeluknya erat. "Mama bangga banget sama kamu." Alena membenamkan wajah ke pelukan itu dan berkata pelan, "Makasih ya, Ma, udah nyelamatin aku." Waktu terus berjalan. Alena kini duduk di bangku SMA. Di sekolahnya, ia dikenal sebagai siswi berprestasi dan juga penulis muda. Ia sering diundang ke berbagai kegiatan literasi anak dan seminar anak-anak terlantar. Setiap kali berbicara, ia tak pernah menjelekkan masa lalunya. Ia hanya berkata, "Luka itu seperti sayap. Jika kita rawat, ia bisa membuat kita terbang." Di salah satu seminar, seorang anak lelaki bernama Rehan mendekatinya. Matanya kosong, seperti cermin luka yang pernah Alena lihat di wajahnya sendiri dulu. "Kak, aku juga pernah dipukul kayak kakak," katanya lirih. Alena berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya erat dan berkata, "Kamu kuat, Rehan. Kalau kamu bisa berdiri di sini hari ini, itu tandanya kamu hebat." Anak itu menangis, dan untuk pertama kalinya, ia memeluk seseorang tanpa takut. Peristiwa itu mengubah Alena. Ia merasa bahwa luka yang dulu menyiksanya kini menjadi alat untuk menyentuh jiwa-jiwa kecil yang patah. Ia mulai aktif membuat komunitas kecil bernama Peluk Yang Hilang, tempat anak-anak korban kekerasan bercerita dan saling menguatkan. Ia mengajarkan mereka menulis, melukis, atau sekadar bercerita tanpa rasa takut. Komunitas itu berkembang pesat. Setiap bulan, anak-anak dari berbagai latar belakang datang. Beberapa bahkan datang sambil membawa luka fisik. Tapi begitu masuk ruangan itu, mereka tak lagi merasa asing. Mereka merasa diterima. Alena, dengan kesabaran dan kelembutan hatinya, menjelma menjadi pelita bagi anak-anak yang tersesat dalam gelap. Suatu malam, saat semua anak pulang, Alena duduk sendiri di ruangan itu. Ia menatap dinding yang penuh gambar dan tulisan tangan anak-anak. Tiba-tiba, air matanya mengalir. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menangis karena rasa syukur. "Tuhan, terima kasih karena tak membiarkan aku hancur." Tahun-tahun berlalu, dan Alena lulus SMA dengan nilai terbaik. Ia diterima di jurusan psikologi di universitas ternama di Surabaya. Saat upacara kelulusan, ia naik ke podium menerima penghargaan sebagai siswa berprestasi. Saat menerima piagam, ia menatap ke arah Bu Marini dan Pak Bagas yang berdiri sambil mengusap air mata. "Anak kita sudah besar," bisik Pak Bagas. "Dan kuat," sambung Bu Marini dengan suara bergetar. Di universitas, Alena makin aktif. Ia ikut organisasi perlindungan anak, mengadakan pelatihan konseling untuk anak korban trauma, dan menjadi relawan di berbagai panti asuhan.
Semua itu ia lakukan bukan karena ingin terkenal, tapi karena ia tahu rasanya jadi anak kecil yang ditinggalkan, dihina, bahkan disakiti. Setiap malam, ia menulis buku. Bukan sekadar puisi lagi, tapi memoir, kisah hidupnya dari mulai ditinggal orang tua, dianiaya, hingga menemukan kasih sejati. Judul bukunya, Adopsi Penuh Luka, Tapi Aku Tak Patah. Ia menulis dengan air mata, tapi juga dengan tawa. Sebab dalam setiap kepedihan, ia selipkan pelajaran dan harapan. Buku itu akhirnya terbit dan menjadi bestseller nasional. Banyak orang tersentuh oleh kisahnya. Tapi Alena tetap rendah hati. Kalau buku ini bisa nyentuh satu anak aja, satu aja yang ngerasa nggak berharga, itu udah cukup buat aku, katanya dalam satu wawancara. Ia tahu jalan hidupnya tak mudah. Tapi jika itu semua membuatnya bisa menyelamatkan anak-anak lain dari rasa hancur yang pernah ia alami, maka semua luka itu layak. Kini, Alena telah dewasa. Ia mendirikan sebuah yayasan sendiri bernama Rumah Pelita. Tempat itu menjadi rumah bagi anak-anak korban kekerasan, anak jalanan, dan anak-anak yatim piatu yang butuh pelukan, bukan cambukan. Di sana, setiap anak disambut bukan dengan pertanyaan, tapi dengan pelukan. Di dinding yayasan itu, ada sebuah kutipan besar yang ditulis dengan tangannya sendiri. Kamu tidak lahir untuk disakiti. Kamu lahir untuk dicintai. Anak-anak yang tinggal di Rumah Pelita menyebut Alena dengan berbagai nama, Kak Alena, Bunda Alena, atau sekadar Pelita. Dan Alena merangkul semuanya. Ia selalu hadir, di pagi hari mengantar anak-anak ke sekolah, di malam hari membacakan dongeng. Setiap ulang tahun anak, ada kue, ada nyanyian, dan yang paling penting, ada rasa dimiliki. Suatu malam, seorang anak perempuan bernama Naila menarik baju Alena dan bertanya, "Bunda, aku ini anak siapa ya?" Alena menatap matanya dan menjawab sambil tersenyum, "Kamu anak yang dipilih sama Tuhan buat jadi cahaya dunia. Sama seperti aku dulu." Jawaban itu membuat Naila tersenyum. Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, Alena mengubah hidup seorang anak, bukan dengan uang, tapi dengan kasih yang tulus. Kini, jika kita melihat ke dalam hidup Alena, kita tak lagi melihat anak yang hancur. Kita melihat seorang perempuan muda yang mengubah lukanya menjadi lentera. Dari seorang anak yang pernah dikurung dan dipukul, ia menjelma menjadi pelindung, pengasuh, penyembuh. Dan meskipun hidup telah membawanya jauh, Alena tetap tak melupakan asalnya. Ia sering kembali ke makam orang tuanya, membawa bunga dan duduk diam di sisi pusara. "Bu, Ayah, aku nggak sempurna. Tapi aku bahagia sekarang. Terima kasih udah menguatkan aku, meski hanya lewat kenangan," bisiknya pelan. Di dunia yang keras ini, Alena menjadi bukti bahwa luka bisa disembuhkan, bahwa kasih sayang bisa tumbuh bahkan dari tanah yang tandus. Ia adalah wajah dari harapan, suara dari anak-anak yang tak bersuara. Cerita Alena adalah cerita kita semua. Tentang bagaimana cinta bisa menyelamatkan, tentang bagaimana pelukan bisa membungkam jeritan, dan tentang bagaimana satu orang saja bisa membuat dunia menjadi lebih hangat. Dan jika kamu membaca ini sambil menahan air mata, ketahuilah satu hal, cinta tidak pernah sia-sia. Sebab cinta, sekecil apapun, bisa menyelamatkan hidup.